Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Papa Bertualang. Pada kesempatan kali ini di awal Oktober 2024, saya akan melanjutkan kembali review ya jalur dari negeri di atas awan ya, Gunung Luhur Citorek menuju ke Tugu Pertigaan Warung Banten yang ada di bawah ya. Jadi dari jalur sini nanti teman-teman bisa menuju ke arah Pantai Sawarna ataupun ke Pelabuhan Ratu. Nah, ini di sebelah kanan ya, teman-teman bisa lihat itu adalah rest area Gunung Luhur ya, Citorek negeri di atas awan. Ya, nah jadi kita akan memulai perjalanan dari sini ya. Untuk video sebelumnya dari Cipanas Jasinga menuju ke Gunung Luhur Citorek, teman-teman bisa lihat di playlist video saya ya. Oke, kalau begitu kita lanjut perjalanannya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi dari rest area Gunung Luhur tadi ya, sampai saat ini perjalanan masih full beton ya. Jadi ini sudah di full beton dan lebar 2 jalur juga teman-teman ya. Nah tapi nanti di bagian depan nanti ada pertigaan ya, itu nanti jalanannya sudah berubah ya. Jadi ini betonnya hanya sampai nanti di pertigaan tersebut. Nanti teman-teman silakan simak saja videonya ya, nanti akan saya jelaskan. Oke teman-teman, untuk rute dari Gunung Luhur ya menuju ke Pertigaan Baya ini sangat aman dilalui baik itu siang, pagi, sore ataupun malam teman-teman ya. Namun yang harus teman-teman perhatikan adalah di sini tidak ada penerangan jalan. Jadi pastikan lampu kendaraan teman-teman sangat sehat dan memadai ya. Karena memang benar-benar tidak ada sarana penerangan jalan di sini. Jadi sangat bergantung kepada lampu dari kendaraan teman-teman. Namun untuk sisi keamanannya, insya Allah dijamin jalur ini sangat aman untuk dilalui kapanpun. Dan ciri khas jalanan di sini adalah tipikalnya itu memapas tebing-tebingan ya. Jadi kanan kirinya bisa tebing, bisa jurang gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau lewat sini ya. Dan apabila melalui jalur sini di musim hujan itu dikhawatirkan longsor ya teman-teman ya. Jadi di beberapa area memang ada yang rawan longsor.
Nah, dan yang paling penting tipsnya ya adalah teman-teman kalau jika melalui jalur ini adalah pastikan BBM kendaraan teman-teman cukup ya, jangan sampai kekurangan atau habis ya, karena di sini tidak ada SPBU ya, SPBU Pertamina. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengisi, terakhir itu ada di bagian bawah Gunung Luhur ya, jadi ada di warung-warung itu ada Pertashop ya. Nah, ini dia teman-teman pertigaan yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau teman-teman memilih ke jalur kanan, itu nanti akan tembus ke Jalan Lintas Bayah Malingping ya, atau Jalan Nasional 3. Sementara kalau teman-teman mengambil ke arah kiri, ini yang akan kita lalui pada hari ini ya. Jadi nanti akan keluar di pertigaan Warung Banten ya teman-teman ya. Nah, saya sudah pernah ya mencoba jalur yang sebelah kanan ya dulu ya. Sekitar tahun 2018 awal, dan kesimpulannya saya kapok lewat situ sampai saat ini ya, karena memang jalurnya masih sangat berbatu dan sulit sekali untuk dilalui, apalagi dengan menggunakan matic. Kecuali mungkin teman-teman menggunakan motor trail ya, baru teman-teman silakan ambil jalur tersebut ya. Oke, jadi saya tidak rekomendasikan untuk memilih jalur kanan. Teman-teman silakan menggunakan jalur ke kiri yang kita akan lalui saat ini. Nah, jika teman-teman memilih jalur kiri ini ya, jadi memang jalurnya akan menyempit ya, jadi tidak selebar yang ke arah kanan tadi ya. Nah, jadi titik betonnya berakhir sementara ini di pertigaan tadi teman-teman ya, tapi jalur lewat jalur ini ya menuju ke Warung Banten ini jauh lebih layak ya dilalui dibandingkan jalur yang tadi tembus ke Jalan Lintas Malingping Bay tadi ya. Nah, tapi di jalur ini pun tidak full mulus teman-teman. Nanti di bagian depan sana ya, itu ada beberapa kilometer itu yang masih rusak dan berbatu ya. Tapi secara umum masih layak dan bisa dilewati juga teman-teman ya. Nah, saya suka lewat sini karena lewat sini ini dikelilingi pepohonan, jadi udaranya sejuk ya. Dan memang perlu teman-teman perhatikan kalau lewat jalur sini cenderung sepi ya. Nah, setelah melalui daerah yang berhutan tadi, teman-teman akan melewati ada perkampungan kecil nih ya. Nah, kemudian dari situ kita akan masuk kembali ke hutan-hutan ya. Nah, jadi begini kondisi jalannya ya, di sebagian sudah rusak bercampur air ya, karena sebenarnya jalur ini memang melalui aliran air ya, jadi wajar kalau mudah rusak ya jalur sini. Kalau airnya sendiri sebenarnya bersih di sini teman-teman ya, tapi ya karena dilalui jalur air ya, resiko jembatan putus dan tanah longsor itu sangat tinggi di sini. Oke, sebentar lagi kita akan bertemu dengan salah satu objek wisata ya, yaitu Curug Kadupunah. Nah, gerbangnya itu ada di depan. Saya akan coba mampir dulu sebentar ya teman-teman ya.
Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Teman-teman bisa saksikan konten mengenai Curug Kadukudah di channel Papa Bertualang ya. Silakan nanti teman-teman cek di playlistnya. Nah, mulai kita memasuki wilayah yang cukup rusak ya, cukup jelek. Nah, hati-hati, di sebelah kanannya itu adalah jurang-jurang yang sangat dalam. Nah, ini kalau di musim hujan biasanya di tebing-tebing yang ini mengalir-alir ya dari atas gunung. Itu juga alasannya mengapa jalan ini mudah rusak ya, karena memang dilalui oleh aliran air. Nah, teman-teman saya lihat di depannya ada longsoran ya, dan ini memang dari dulu ya, beberapa kali saya lewat memang daerah sini rawan sekali longsor. Jadi teman-teman harus waspada dan hati-hati. Jadi di daerah sini memang jalurnya melipir tepi jurang teman-teman ya. Sebelah kiri tebing, sebelah kanannya langsung jurang. Teman-teman harus waspada ya kalau lewat sini. Selain itu jalanan juga berbatu ya, jadi tidak bisa kebut kita di sini ya, jadi harus santai. Namun secara umum ini jalurnya masih layak untuk dilalui. Lumayan nih kalau lewat jalan sini ya, bikin tangan pegel karena memang rutenya berbatu, jadi harus menahan stang. Perut juga terasa dikocok-kocok ya, karena mantul-mantul ya, membal-membal.
depan kembali ada pemukiman warga ya teman-teman ya. Di sini ada pertigaan ya, yang ke kanan nanjak itu saya kurang tahu juga itu menuju ke arah mana. Nah, kalau kita akan mengambil yang ke arah kiri teman-teman ya, kita akan turun terus dari sini. Cuman ini mulai lebih parah nih rusaknya, jadi harus hati-hati ya. Ini batu-batuannya lebih besar, jadi lebih hati-hati ya. Terakhir saya lewat jalur ini tahun lalu 2023 menggunakan Honda HDV 150 ya. Meskipun itu motor yang bisa dibilang cukup nyaman di jalur jelek, tapi tetap saja tidak enak ya kalau lewat sini ya, karena memang jalurnya ini parah banget ya, mengocok perut dan bikin pegel tangan. Jika lewat sini turun saja sudah menyerepotkan, apalagi kalau kita dari arah sebaliknya untuk nanjak ya. Aduh, memang sangat melatih kesabaran ya. Dan memang bisa dibilang kalau jalur sini teman-teman lebih cocok jika menggunakan motor trail. Kalau menggunakan Matic agak kasihan karena akan dipaksa digeber terus. Motor nih. Kalau jalanan begini memang lebih cocok pakai motor trail ya. Dan kalau teman-teman lihat tadi barusan ada mobil lewat ya, jadi memang jalur ini juga sering dilalui mobil ya. Meskipun bisa dibilang bisa ya, tapi yang cukup menyiksa mobilnya jika lewat sini. Oke, kita lanjut. Jalanannya masih parah dan berbatu. Untung saat saya melewati jalur ini ya, sekarang sedang tidak hujan. Jika hujan, waduh, ini sangat licin dan berbahaya teman-teman.
Jadi kalau memang mau diperbaiki jalur sini, menurut saya tidak bisa kalau hanya sekedar diaspal saja, tapi sekalian dicor betonnya supaya awet, karena memang di beberapa wilayah itu memang dilalui aliran air ya. Kalau menggunakan aspal saja cepat ngelotok ya, jadi memang harus menggunakan struktur yang lebih kuat seperti coran beton. Mohon bantuan pemerintah setempat ya untuk memperbaiki akses jalan sini supaya bisa meningkatkan perekonomian warga ya, dan juga menunjang sektor pariwisatanya. Distribusi barang jadi lebih mudah ya, jadi orang akan lebih sering berkunjung ke sini. Kalau jalurnya susah begini kan mengurangi keinginan dan minat untuk berkunjung kemari ya. Tuh, ini ada kubangan lagi nih. Jadi kalau saya bandingkan dengan setahun yang lalu melalui jalur ini, bisa dibilang tidak ada perubahan, malah di beberapa bagian menurut saya jadi semakin jelek ya kondisinya. Ya, waduh, kayaknya dalam ini. Oh, ada air tuh ditadahin. Oh, banyak sawah penduduk di sini. Wah, sekarang sih sudah ada warung nih. Mantap. Ini dulu sering longsor nih. Kita cek nih kamera masih on. Nanti kalau udah habis kita ganti baterainya ya. Mantap. Nah, jadi ini alasannya mengapa ya teman-teman ya, dari puncak Gunung Luhur ya menuju pertigaan Parung Banten, padahal jarak cuman 20 km, tapi waktu tempuhnya bisa 1 jam lebih ya, karena ini jalurnya begini. Nah, tapi itu ada penduduk sekitar sudah terbiasa lewat sini, slow aja dia. Sementara kita yang jarang lewat sini setengah mati kesulitan. Waduh. Ups. Wah, ya. Oke, kita lihat jalurnya.
syukurlah untuk di jalur ini sudah mulus ya, tapi yang tadi beberapa kilo di belakang itu tolonglah bantuan pemerintah ya untuk diperbaiki ya, karena memang potensi wisata di daerah sini cukup tinggi ya. Yuk, bisa yuk pemerintah untuk memperbaikinya. Aduh, ini kotor sekali. Ya, ya. Wah, licin tadi tuh. Saya sempat ngepet ban belakang. Jelek lagi. Tapi setahu saya kalau yang ini jeleknya tidak terlalu jauh nih. Nah, nanti kita di depan akan melalui jembatan teman-teman ya. Setelah satu jembatan tersebut nanti kita akan ketemu jalan mulus kembali. Nah, ini nih dari dulu juga nih jembatan ini nih parah nih kondisinya ya, tidak diperbaiki ini ya. Tolong dong pemerintah dibantu untuk diperbaiki ya. Nah, setelah kita melalui tanjakan ini seharusnya nanti sampai di Tugu Pertigaan Warung Banten itu jalannya sudah mulus teman-teman ya. Nah, kalau dari sini kita akan coba mulai lagi rutenya itu elevasinya menanjak sedikit demi sedikit ya. Dari sini ya sudah tidak jauh lagi menuju ke pertigaan Warung Banten teman-teman ya.
Demikian ya untuk review rute jalan di awal Oktober 2024 ini ya teman-teman, update-nya kondisi terkini jalur dari Citorek ya, Gunung Luhur Negeri Atas Awan menuju ke pertigaan Warung Banten ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu kondisi jalannya ya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Nanti lain kesempatan kita akan review kembali jalur ini teman-teman ya, apabila memang sudah ada perbaikan gitu ya. Jadi kurang lebihnya teman-teman bisa saksikan tadi ya kondisi terkini ya. Secara umum bisa disimpulkan jalur ini cukup layak untuk dilalui ya, jauh lebih aman ya dibandingkan tadi yang di pertigaan teman-teman ambil kanan yang ke arah Malingping ya. Jadi begitu teman-teman, sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Terima kasih.